Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya. Sehingga dengan berkat rahmat inilah pada kesempatan kali ini kita yang segenap hadir di masjid ini masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kekuatan iman. Andaikan kata semuanya tidak kita dapatkan malam ini, mustahil rasanya ibu bapak datang ke masjid. Karena apa? Karena sudah hampir separuh kita menjalankan ibadah puasa dan kegiatan Ramadan di masjid kita ini. Lah banyak godaan. Tukang itu caliak kedua kini ku entah jalan dan sampai entah apa. Lah bapoyah-poyah aja jalan begini. Untuk mencari baju rayu. Bu. Itu Bu. Tapi dengan kekuatan iman ibu abaikan duniawi kau, ibu ajalah akhirat. Alhamdulillah. Selawat besertakan salam selalu kita utuhkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Maka dari itu selalulah kita berselawat kepada beliau dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz kita malam hari ini yang akan memberikan tausiah ataupun ceramah agama, yakninya Al Ustaz Dr. Randos Damri Tanjung MA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu jemaah Masjid Arafah yang dirahmati Allah. Dan seterusnya kepada anak-anak kami yang masih setia menjalankan tugas kewajiban sebagai pelajar di sekolahnya masing-masing. Gitu Bu. Aku kak mendanggung suruh di belakang tu Bu. Lah pakai cek lo ke Izul ko pitih lo naik master tu. Indah untuk Izul tu Bu. Nabi itu. Untuk Izul tu. Untuk ibu baisu untuk ibu. Lah. Dan untuk Izul indah. Untuk ibu tu boleh tu. Antar salah ke buku lah. Dia hidup capek saya kata apa? Lah. Aduh nak. Kita bawa malam ini. Tolong cek nak. Tua. Nak do ibu tua. Kalau nak kita ingi-ingian, kadang-kadang itu lah tubuhku, kaluku. Dan kecil punya awak tu, kita punya orang. Janesi punya orang, bangkah awalo. Lah Bu. Terus malam besok tak bau boleh lah. Kita terima infak dan sedekah dari anggota sosial RT 03. RT 03 deh. Ku mau buat ambo kalau pulang ku ketua RT bakal dia benar RT itu rumahnya loh. Mau buat ambo yang takut suara ambo keribangan lain. Lah bisa di Palembang lah bisa loh. Lah ciri-ciri model itu RT 03 RW MP dengan rincian sebagai berikut. Untuk anak yatim 300.000, untuk masjid 700.000. Alhamdulillah 1 juta total.
Kok kawan aku pergi keluar keluar daerah aku. Pak RT 05 tolong tek aja. Jauh aja. Tolong bantu ke belakang sebentar. Jadi kasih ya kamu nggak boleh bolak ke Pak RT. Kan gitu? Apa? Alhamdulillah. Allah semangat ibu menengan pengajian. Lain tak kalah lo. Jangan lalu ayam. Betul disayang dong terompak. Kalau nana apa jangan ibu tanyuan lo lain. Memang lah hobi menyanda. Jadi semua lo ibu. Tahu? Mau bagarah ya Pak. Jadi sedih Pak. Karena bulan Ramadan kok Pak itu isinya kemeriahan saja Pak. Tak ada niat menyinggung perasaan apa-apa ibu lo. Tahu buah. Kali nak salah mau dulu. Tapi walaupun salah pendapat ibu, yo pandangan ibu, yo makruku pada lain. Tapi ambo minta maaf. Ambo nak niyo paduso di gara-gara ibu. Nah, tujuannya ambo menyemangati supaya anak disampaikan di guru kita kok dah masuk ke dalam panganan kita. Kepada Pak Ustaz kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak lambok kan deka kanyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, jemaah Masjid Arafah yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah pada kita, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali qiyam Ramadan kita. Malam ini kita memasuki malam yang ke-16, ya Bu? Ya, ke-16. Bila 15 hari kita berpuasa sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Ibu tadi, sudah separuh kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan pada siang hari tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini kita akan fokus kembali untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dalam rangka meningkatkan qiyam Ramadan kita pada malam hari ini. Semoga ibadah kita pada malam hari ini lebih baik, lebih sempurna, lebih berkualitas dari malam-malam sebelumnya. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, salah satu bukti cinta dan sayangnya Allah kepada kita bahwa Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Allah ingin menyelamatkan kita.
Allah ingin menjadikan kita orang-orang terbaik di sisinya. Allah ingin menjadikan kita orang yang paling mulia. Akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Allah ingin menempatkan kita nanti di akhirat kelak di tempat yang istimewa, di tempat yang paling mulia, yaitu di surganya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita pergunakan waktu yang diberikan Allah pada kita. Karena Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ada 3 istilah waktu yang dipakai atau yang dipergunakan di dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dengan dar. Itu masa yang sudah kita lewati, zaman atau masa atau umur yang sudah kita pakai selama ini. Bapak Ibu sekalian, ada yang dalam masjid ini yang berumur 70, ada Pak? Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang mendekati 80 atau 60 atau 50. Nah, umur yang sudah awak lewati itu 60 atau 50 atau 40 tahun itu disebut dalam istilah Al-Quran dengan dar. Jadi masa yang sudah kita lewati. Masa yang sudah kita lewati itu tidak bisa kita jemput lagi. Tapi kita diperintah untuk bertafakur, untuk merenungkan masa yang sudah kita lewati. Lah 50 tahun apa itu, atau lah 60 tahun apa itu, atau lah 70 tahun apa itu. Nah, kalau anak-anak kita ini kan masih kecil. Nah, kita renungkan mana banyak kita melakukan perintah dengan yang melakukan larangan-larangan Allah, atau yang banyak kebaikan yang kita laksanakan ketimbang larangan-larangan Allah atau dosa yang kita lakukan. Nah, itu oleh ajaran agama kita diminta untuk merenung. Untuk apa kita merenung? Kita bermohon kepada Allah agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan kepada kita untuk menghapus, untuk mengampuni dosa-dosa kita yang berlalu. Makanya Ramadan ini dalam istilah Al-Quran disebut dengan waktu. Waqta. Kalau orang awak kamu dulu alat timur waktu Ramadan, lan timur waktu puasa, la masura waktu salat. Ini yang sedang kita hadapi ini adalah waktu. Dan waktu itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk beribadah. Maka Allah katakan wa ma khalaqtul jin wal ins, tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata untuk beribadah. Jadi itu dipakai oleh Allah semata-mata, tidak ada yang lain. Jadi hidup yang diberikan Allah ini adalah semata-mata untuk beribadah. Ayat ini dimulai dengan kata aku. Maku Allah situ. Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk semata-mata beribadah. Kenapa dipakai kata waktu, kata aku situ? Karena perintah beribadah ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sudah diberikan waktu oleh Allah. Ini waktu diberikan Allah selama sebulan. Untuk apa? Pertama kita merenung.
Kalau ada dosa-dosa yang kita lakukan selama ini sudah terlalu banyak, ya Allah, aku melakukan dosa, aku melakukan maksiat, aku selalu berbohong selama ini, ya Allah. Banyak aku menipu orang, ya Allah. Banyak aku berkhianat, banyak aku memfitnah, banyak aku madu domba. Banyak itu sekalian yang kita lakukan. Maka pada bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan, berdoa kita di tempat, di waktu yang Allah akan ampuni doa kita. Banyak dosa yang kita lakukan. Hati kita selama ini barangkali sudah banyak yang menyakiti hati orang. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sendiri yang mengatakan hati itu sakit, hati itu sakit, hati kan cilik aja. Tapi kalau takut betul sakit berarti sakit. Kita dalam Al-Quran dikatakan fi qulubihim maradun. Dalam hati manusia itu ada penyakit. Nah, itu pada bulan Ramadan ini kita perbaiki. Maka Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada malam yang ke-16 atau malam yang ke-17 atau yang puasa hari Rabu atau hari Kamis. Dengan kajian kita adalah penyakit hati dan obatnya. Bapak Ibu jamaah takwi yang dirahmati oleh Allah. Salah satu anggota tubuh manusia itu yang sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan kita disebut dengan hati. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena hati itu adalah tempat lahirnya perasaan seseorang. Hati adalah sumber semua aktivitas, semua kegiatan yang kita lakukan bersumber dari hati. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sumbernya hati. Pokoknya kalau gembira, kalau gadang dia kan disebut gadang mana hati yang boleh, ketek mana hati yang boleh, sadih mana hati yang boleh, kan itu sanang mana hati yang boleh, kan? Sakit mana hati yang boleh, kan? Kan itu. Jadi kalau gadang hati, ketek hati, sanang hati, sedih hati, sampai yang kanai hati. Yang nak dalam kanai hati, saya sebenarnya tidak setuju, kan? Makanya dalam kehidupan ini perlu hati-hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang ke-52, yang hadis ini sudah sering disampaikan oleh penceramah dan kita sudah sering mendengarnya. Mari kita lihat dan kita simak hal-hal yang terkandung di dalam hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla wa inna fil jasadi mudghah." Bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Mudghah, daging. Isa salahat salahal jasad kulluhu. Apabila daging itu baik, maka baiklah jasad manusia. Sebaliknya, wa isa fasadal jasad kulluhu. Apabila dia sakit, apabila dia rusak, maka rusak pula hati itu. Allah dia qalbi. Apa itu? Itulah yang disebut dengan qalbi, yaitu hati. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati itu perlu kita rawat, perlu kita bersihkan. Karena Allah tidak akan menerima orang-orang yang tidak bersih, orang-orang yang tidak suci. Maka bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian disebut dengan bulan suci karena Allah ingin mensucikan kita. Ramadan itu dari Rahmat itu artinya panas yang ringan. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Bapak Ibu sekalian, puasa pertama itu Ramadan itu luar biasa itu sekalian. Sehingga orang-orang Arab dalam bulan puasa itu kalau keluar Ramadan panas. Dari hari ke hari semakin panas.
Nah, makanya disebut dengan Ramadan tanpa alif dengan nun. Dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan superlatif. Wallah. Jadi biasa itu sekalian, kalau ada sultan siang hari hamil, itu namanya Ramadan. Walaupun dia dalam tahun-tahun sebelumnya ada hari hujan, tapi dipastikan bahwa dalam bulan Ramadan itu walaupun musim hujan, ada beberapa hari yang panasnya menyengat. Karena itu Ramadan. Maka inilah yang diteliti oleh para mufasir ahli tafsir. Kenapa dinamakan Ramadan? Kenapa diwajibkan kita berpuasa bulan Ramadan? Rupanya bapak-bapak dan ibu sekalian, Allah ingin membakar dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Diteliti, dikumpulkan para mufasir ahli puasa. Kenapa? Maka lahirlah hadis yang sudah disampaikan oleh Bukhari pada malam-malam sebelumnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasakan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, terfokus hati dan jiwanya, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Apakah cukup hanya dengan berpuasa pada siang hari? Tidak. Hadis yang kedua perawinya sama, hadisnya muttafaqun alaih. Apa? Man qama, siapa yang mendirikan, siapa yang menegakkan dakwah itu qama, berdiri tegak. Ya. Artinya apa? Dari malam ke malam semakin kokoh dan goyang kita itu sekalian. Makanya kita disuruh merenung malam-malam kemarin baik pada awal, bahas salat awal, baca Al-Quran awal, dan lain-lain sekalinya. Nah, malam berikutnya kita tingkatkan, atau mungkin. Karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah, semakin berakhirnya Ramadan, semakin banyak ibadah yang kita lakukan. Itulah dicontohkan oleh Rasulullah. Di 10 malam terakhir, Rasulullah tidak ulang-ulang itu. Dia kencangkan ikat pinggangnya. Bayangkan beliau beribadah semalam subuh, beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran, sholatnya luar biasa. Kok tidak bisa seperti Rasulullah? Yang paling tidak adalah peningkatan. Ada peningkatan sebagainya. Kan? Nah, itulah disebut dengan mengqama, mendirikan malam-malam Ramadan dengan kokoh. Qama, mendirikan bulan Ramadan, tidak goyang sampai terakhir. Nah, kebiasaan awas lakukan tak koma, goyang. Bah goyang semakin berakhir, semakin kurang ibadah kita, kan? Besok semakin sepi. Mama boleh sebut sekalian. Jadi belum kita temukan dengan koma Ramadan. Tak kokoh kita mendirikan malam-malam Ramadan itu. Nah, yang bisa menghapuskan dosa adalah orang berpuasa pada siang hari, kemudian meningkatkan kualitas, memperbanyak ibadah-ibadah pada malam hari. Maka apabila itu dilakukan, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita kepada masalah hati. Karena hati ini yang paling sekali memang sarang penyakit. Sarang penyakit sekalian. Makanya perlu kita bersihkan. Nah, waktu yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan sebulan penuh waktu diberikan Allah, jangan kita sia-siakan. Kalau kita sia-siakan, termasuklah kita yang merugi. Sangat besar kerugian orang-orang yang apabila bertemu dengan Ramadan tapi tidak sempat Allah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia tidak beribadah pada malam hari. Dia tidak banyak berzikir, dia tidak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerugian yang besar yang akan kita terima. Makanya para ibu sekalian, di dalam surah Al-Baqarah ayat 10 itu Allah jelaskan, fi qulubihim maradun. Di dalam hati manusia itu ada penyakit, marad. Marad itu kata para mufasir artinya adalah menghalangi atau merintangi. Itu contoh ringan sekalian.
ada apa di ibu menghalangi apa? Ada ibu menghalangi apa untuk beribadah? Tidak misalnya Israel malam Tuhan. Atau mungkin barangkali ibu dari situ barangkali Australia kembali permukaan, ibu dijanji orang azan. Dan kecil apa? Dia supaya suruh lama dulu. Ibu jawab kan, betul waktu itu kan panjang. Ketika itu hati ibu sedang sakit, marah. Karena ibu malangi apa ini berjamaah, ingin mendapatkan pahala yang besar, apalagi bulan Ramadan, ingin mendapatkan 27. Tapi ibu menghalangi, atau sebaliknya, apa yang malah ibu ngajaklah sholat kita dulu. Ibu waktu panjang, tahun itu apa sekarang sakitnya juga seperti yang marah. Itu penyakit yang paling ringan di dalam hati. Dia itu banyak itu sekalian, ya dengki, khianat, suku menduga orang, suku memfitnah orang, suku menghasut orang, suku menzalimi orang, suku membohongi orang kan? Dan itu semuanya kan terjadi dalam kehidupan. Itu semuanya di hati, makanya hati itu sarang penyakit. Nah, apabila tidak cepat kita obat, kita bersihkan, Allah katakan mazadahullah marada, akan tambah penyakit itu. Nah, seperti berat itu sekalian. Tidak wah bersihkan, wah biarkan dia berlarut-larut kan. Banyak itu sekalian. Kamu di keluarga aku, patah sekalian sebelum masuk puasa berkumpul satu ini. Atau lo lah pulang kampung, lo lah baik keluarga, lo lah bertahun-tahun tak bersapun. Tak bersapun lah bertahun-tahun, dan masalah sepele, masalah sawah. Kamu kumpul itu sekalian. Sudah berdoa, sudah berdoa, maka bersapun, wakil, suruh duduk dengan aku suruh bersalam. Oh, kamu suruh bersuah. Kalau dia bermaafkan, dah ada artinya ibadah diterima ibadah. Kalau ada baik-baik, kalau ada pemaafan, kan? Amal salam dari sekalian, kan? Bermaafkan. Kamu kabadi, siapa bertanya, kabadi, kabadi, ibadah salam dan yang masih sakit, kan? Itu dia bukan. Ada artinya sekalian, kan? Nah, kalau kita biarkan berlarut-larut, ya kan, akan muncul dendam dan segala bentuk penyakit. Maka terakhir nanti Allah akan tutup lagi. Khatamallahu ala qulubihim. Dan Allah khatamallahu ala qulubihim. Nah, ada rapat sekalian. Lain tam itu kan. Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tak akan masuk kepada hati sekalian. Tak akan berfungsi pendengaran, tak akan berfungsi penglihatan. Karena sudah khatamallah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah riwayat di dalam buku Syekh Ibrahim Al-Khawas dan di dalam buku Imam Al-Husainiyah ada 5 macam untuk mengobat hati yang sakit itu. Dawaul qalbi khamsatu asya, ada 5 hal yang bisa mengobat. Di barangkali tidak bisa kita sampaikan kelima-lima yang kita terbatas waktu terlalu lama nantinya. Yang pertama, kata Imam Husairi, yang bisa menyehatkan hati itu adalah qiraatul Qur'an bitafakkur. Bacalah Al-Quran itu dengan tafakkur, dengan perenungan, sehingga meresap ke dalam hatimu. Bapak Ibu sekalian, hati yang gersang itu, kata Imam Husaini, Allah juga mengatakan, Rasul juga mengatakan, itu dengan banyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu dengan tafakkur, dengan perenungan. Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, dan singa padang pasir, pernah suatu ketika dengan padang terhunusnya, dia ingin mencari Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah.
Dia bertanya, di mana Rasulullah sekarang? Orang mengatakan beliau sedang berada di Darul Arqam. Darul Arqam itu adalah tempat perkumpulan para sahabat dan orang-orang yang baru masuk Islam, tempat pengkajian umat. Rangka Umar bin Khattab di tengah jalan dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Kemana itu Umar? Dan dilihatnya wajah Umar yang sudah merah, yang sudah beringas dengan padang terurus. Nah, pada waktu itu sudah dipastikan akan terjadi pembunuhan. Ditegur oleh Nu'aim. Kemana itu Umar? Saya akan membunuh yang murtad itu. Jadi Nabi Muhammad murtad, kan? Siapa yang kau maksud yang murtad itu ya Umar? Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Muhammad sedang menghina berhala-berhala kita, sudah menghina nenek moyang kita. Saya akan bunuh. Apa kata Nu'aim? Lendak keliru, lendak salah itu Umar. Tidak ada salah, sudah tepat ini kan. Lai tahu Umar bahasawanya kan. Adik kandungmu Fatimah binti Khattab sudah masuk Islam. Dan dia menjadi pengikut setia Muhammad. Mendengar itu menggalagak pada Umar bin Khattab. Dan jadinya ke Darul Arqam pada Rasulullah. Babelok mencari yang ini kan. Fatimah sedang berkumpul di rumahnya dengan suaminya Said bin Zaid. Kemudian di situ juga ada Hambal bin Nuras. Para sahabat, mereka sedang membaca Al-Quran. Dapat ibu sedang membaca Al-Quran yang dibacanya surat Toha sampai ayat 5 di dalam surah. Jadi berarti ibu sekalian sedang membaca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Tidak kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran itu kecuali sebagai obat, sebagai penyembuh, dalam penafsiran sebagai penyembuh hati yang buta, hati yang gersang, hati yang gelisah. Ila tazkiratin liman yakhsha. Diketok pintu oleh Umar dan si Hambal pula ketakutan ya. Siapa itu Umar lah ketakutan sehingga beliau bersembunyi oleh cemas di selasa yang malam rumahnya ya. Nah, masuk ke dalam. Nah, dalam suatu riwayat ada yang mengatakan bahwa Fatimah ditangani, ditampar oleh Umar sampai berdarah. Tapi yang jelas sama ibu sekalian, ketika dia masuk, karena Fatimah ketakutan mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran lalu dibungkus seperti ini kan, dimasukkan ke dalam baju di belakang, nampak oleh Umar. Itu apa yang harus disembunyikan itu? Kata Umar, dijawab oleh Fatimah, ini suruh. Apa itu suruh? Lembaran-lembaran Al-Quran, petunjuk wahyu Allah, petunjuk bagi manusia. Coba membaca, dibaca oleh Fatimah. Gemetar tangan Umar bin Khattab, gemetar tangannya. Setelah itu apa ibu sekalian, dia bertanya kepada Fatimah, tolong beritahu di mana sekarang mereka. Muhammad, saya tidak akan beritahu. Tunjukkan di mana Muhammad sekarang, saya tidak akan beritahu. Kalau engkau akan membunuh Muhammad, bunuh saya dulu. Kata Fatimah kepada saya tidak akan menyakiti Muhammad. Tunjukkanlah, pelan-pelan. Umar bin Khattab itu kalau Fatimah, beliau sedang berada sekarang ini Darul Arqam. Para sahabat sedang berkumpul situ, langsung dia sampai di Darul Arqam, diketok pintu oleh kata siapa? Umar, salah seorang sahabat bernama Hamzah. Bagaimana ya Rasulullah tadi buka pintu atau bagaimana? Dia buka aja, ada apa-apa. Mudah-mudahan karena Umar ada imamnya. Kata Hamzah, kalau dia bermaksud baik kita terima, tapi kalau dia macam-macam, sayang di depan. Coba dekati, sayang di depan. Dibuka pintu oleh Hamzah.
Umar bin Khattab bersujud kepada Muhammad bin Muhammad dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam itu yang begitu ganas sekalian ketika dengar. Makanya obat hati yang gelisah itu adalah ya Tuhan kita baca Al-Quran. Dalam ayat disebutkan orang yang Quran dan tartilah masuk Islam masuk Islam bukan karena apa-apa, bukan karena jabatan, bukan karena apa-apa, bukan karena dikasih pangkat jabatan, bukan masuk Islam terpanggil terbuka hatinya ketika membaca ayat suci itu. Dan juga sekalian satu lagi wakhala'ul batani, yang kedua obat penyakit jiwa yang bersah itu adalah dengan mengosongkan perut. Apa yang dimaksud wahai iman Husaini dengan mengosongkan perut? Yaitu dengan berpuasa. Puasa yang kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian diberikan mengobat